Berbahagia di acara Bisa ke Tapos edisi bulan Februari 2022 yang sekaligus dalam rangka menyambut Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari lalu. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang peduli kanker payudara dengan sadari. Masih bersama saya Gusti Ayu Triara sebagai host, dan kita hari ini kedatangan narasumber dengan Dr. Astri Paramanta Putri. Beliau ini merupakan dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Tapos. Selamat pagi Dr. Astri. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Terima kasih dok sudah berkenan hadir untuk membagikan informasi kepada kita ya dok. Sama-sama. Langsung aja kita kupas satu persatu pertanyaan tentang topik kita hari ini. Sebagai pembuka nih dok, mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu definisi kanker itu apa sih dok? Terutama kanker payudara ya dok. Oke. Jadi definisi kanker sendiri dia kan dia pertumbuhan sel yang negatif. Jadi selnya ini merusak jaringan sekitar, dia tumbuh dengan cepat, tubuhnya tidak terkendali. Nah ini dan bersifat ganas ya, ini yang dinamakan kanker. Nah sedangkan kanker payudara sendiri itu sel ganas tersebut yang tumbuh di jaringan payudara. Jadi sel-sel ganas ini nggak hanya bisa tumbuh di payudara, tapi juga bisa di tempat lain, di paru, di otak. Cuman salah satunya yaitu di payudara yang akhirnya kita sebut kanker payudara tersebut. Untuk prevalensi kanker payudara sendiri dok, di Indonesia ini seperti apa sekarang dok? Nah untuk prevalensinya ini cukup mengagetkan ya Mbak ya, karena menurut data terbaru prevalensi kanker payudara ini sekarang menjadi yang pertama terbanyak di Indonesia. Padahal sebelumnya ini kanker paru yang terbanyak. Sekarang nyata ya dok ya? Kanker payudara menjadi yang pertama terbanyak di Indonesia, sekitar 16%. Kematiannya pun cukup tinggi. Dan yang mengejutkan lagi 70%-nya ini dideteksi saat sudah stadium lanjut. Jadi dia diketahuinya tuh saat sudah stadium lanjut. Jadi makanya akhirnya angka kematiannya pun cukup tinggi karena tidak ditangani sejak awal. Baik, menariknya nih dok, saya kan dulu pernah ya penelitian di Surabaya tuh di salah satu rumah sakit besar di sana. Nah itu ternyata kasus kanker payudara tuh nggak hanya terjadi pada wanita nih dok, tapi laki-laki juga ada ternyata. Nah ini gimana dok? Kemungkinan laki-laki sendiri itu terkena kanker payudara itu seperti apa dok? Nah ini mungkin juga banyak yang heran ya, laki-laki kok bisa kena kanker payudara, kan juga mungkin jarang terdengar juga. Nah ternyata ini bisa ya, jadi laki-laki ini bisa terkena kanker payudara karena laki dan perempuan ini kan sama-sama memiliki jaringan payudara. Cuman bedanya kalau perempuan ini dia memiliki hormon-hormon kewanitaan yang bisa menumbuhkan payudara, jadi payudaranya bisa membesar. Sedangkan kalau laki-laki ini tidak ada nih hormon kewanitaannya. Nah, mungkin yang akhirnya menjadi faktor resiko yang perlu diwaspadai oleh laki-laki ini ketika terjadi pembesaran payudara pada laki-laki, biasanya disebabkan karena faktor obesitas. Jadi karena sel-sel lemaknya tinggi, dia bisa mengeluarkan hormon-hormon akhirnya membesar. Kemudian selain itu juga bisa disebabkan oleh kelainan sindrom seperti sindrom Klinefelter, kemudian kelainan genetik. Selain itu juga bisa mungkin karena konsumsi alkohol dan biasanya pada usia tua lebih dari 60 tahun. Cuman memang untuk prevalensinya sendiri ini masih kecil sih kalau dibandingkan kanker payudara pada perempuan. Jadi hanya sekitar 1% sih kalau pada kanker payudara pada laki-laki. Tapi tetap perlu diwaspadai ya. Untuk gejala kanker payudara sendiri itu dok, seperti apa dok? Oke, untuk gejala kanker payudara ini yang pertama kita lihat dari bentukannya ya. Jadi kan kalau payudara itu simetris kanan dan kiri sama. Nah jika kita lihat ada perubahan bentuk, misalnya salah satu lebih besar, nah ini perlu diwaspadai adanya kanker payudara. Kemudian selain itu kita lihat dari kulit payudaranya, apakah kulitnya mengerut seperti kulit jeruk. Nah jadi benar-benar mirip kulit jeruk itu biasanya khas gejala kanker payudara. Selain itu juga dilihat dari putingnya, apakah putingnya tertarik ke dalam, kemudian apakah di kulit area puting itu mengalami kemerahan, menebal atau mengelupas. Kemudian selain itu terdapat benjolan di area payudara atau ada penebalan dan pembengkakan di area payudara. Kemudian juga adanya keluar cairan, jadi keluar cairan dari puting dengan warna putih kekuningan atau warna cairan yang disertai darah. Nah itu yang perlu diwaspadai. Selain itu juga biasanya ada pembesaran kelenjar, jadi ada timbul benjolan-benjolan di sekitar area payudara seperti di ketiak atau di leher. Baik, berarti itu tadi ya gejalanya dok ya. Jadi kalau teman-teman merasakan ada gejala tuh pada payudara
atau sekitarnya tadi ya, seperti yang Dokter Asti sampaikan, supaya diperiksakan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat ya dok. Nah, faktor apa saja nih dok yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengidap kanker payudara dok? Karena kan seperti kita tahu ya dok, kanker itu biasanya memang penyebabnya multifaktor ya, atau banyak faktor. Nah, untuk kanker payudara sendiri seperti apa dok? Iya. Sebenarnya untuk kanker payudara ini ada dua faktor ya. Jadi faktor yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Mungkin ini saya jelaskan yang tidak bisa dirubah dulu. Jadi kalau yang faktor tidak bisa dirubah itu seperti gender. Kalau gender kan jenis kelamin perempuan kan pasti lebih tinggi resikonya ya karena memiliki jaringan payudara. Kemudian setelah itu dari usia yang lebih tua di atas 45 tahun itu memang resikonya lebih tinggi. Meningkatkan resiko kanker dan resiko. Kemudian dari riwayat keluarga, apakah ada keluarga yang terkena kanker atau tidak, itu biasanya kan menurunkan genetik itu juga. Kemudian selain itu dari riwayat mens sama riwayat menopause. Jadi jika dia mensnya ini sudah terlalu dini atau menopausnya ini dia berhenti mensnya ini sudah di usia yang agak tua di atas 55 tahun. Nah ini bisa berisiko lebih tinggi karena kan paparan estrogennya kan lebih lama kan daripada jadi resiko kankernya juga meningkat. Iya. Untuk mensnya yang menarche ya. Menarche. Nah itu mens pertama kali saya juga waktu penelitiannya juga ini sih dok, memang ada hubungannya ya. Kalau mereka yang menstruasi di bawah usia 12 tahun itu ada resiko lebih tinggi untuk mengidap kanker payudara tersebut. Nah itu untuk faktor yang bisa dirubah ya dok ya. Faktor yang bisa dirubah itu lebih ke pola hidup ya kak ya. Jadi seperti mungkin dari pola makannya, makan makanannya nggak sehat, makanan berpengawet, terus yang mengandung proses panjang seperti sosis, smoked beef, nah itu perlu diwaspadai ya. Kemudian selain itu kurang aktivitas fisik, kurang berolahraga. Kemudian biasanya kalau kurang aktivitas fisik kan akhirnya timbul kegemukan atau obesitas, nah itu juga perlu diwaspadai. Selain itu juga orang dengan terapi hormonal itu seperti orang-orang yang memakai KB hormonal, KB pil atau KB suntik. Nah, juga meningkatkan risiko ya. Iya. Selain itu juga orang-orang yang mengkonsumsi alkohol atau rokok itu juga pastinya lebih berisiko tinggi. Menarik nih dok untuk yang KB hormonal tadi ya. Mungkin sahabat Apos juga baru dengar atau kaget tuh ya, ternyata juga meningkatkan risiko kanker payudara. Bisa kasih tips nggak dok? Kita supaya aman memakai KB hormonal itu seperti apa? Mungkin ke teman-teman ini. Nah ya mungkin sebelum memakai KB bisa dikonsultasikan ya ke dokter atau ke bidan. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang karena kan masing-masing orang berbeda ya. Mungkin yang misalnya sudah punya riwayat keturunan, nah itu mungkin bisa dihindari memakai KB hormonal, bisa memakai yang non-hormonal seperti mungkin steril atau IUD. Nah, dan mungkin juga tenaga kesehatan bisa memperkirakan durasi ya dok ya. Misalnya pun kalau kita nggak ada riwayat kanker payudara pada keluarga, tapi tetap juga harus diperhatikan durasi pemakaian dari KB hormonal itu sendiri ya dok ya, supaya nggak sampai meningkatkan risiko kejadian kanker payudara. Jadi dok, untuk langkah apa nih yang dapat kita lakukan untuk menurunkan risiko kejadian kanker payudara tersebut? Sebenarnya gampang ya, tadi kan dilihat dari faktor-faktor yang bisa dirubah, tentunya kita harus menghindari faktor-faktor tersebut. Jadi faktor-faktor risiko tadi yang sudah saya sebutkan. Nah selain itu juga bisa juga melakukan cerdik. Cerdik itu jadi suatu konsep dari Kemenkes. Ini singkatan ya, jadi merupakan singkatan. Kalau C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Jadi untuk kanker payudara bisa dilakukan cek payudara sendiri setiap 1 bulan sekali di rumah. Kemudian yang E, enyahkan asap. Jadi tidak hanya asap rokok tapi juga asap-asap pembakaran lainnya. Kemudian R ini rajin beraktivitas fisik. Kita bisa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Nah, kemudian yang D-nya diet seimbang. Jadi diet seimbang ini kita harus konsumsi banyak sayur, buah, protein, karbohidrat. Itu kalau bisa harus lengkap dan bervariasi tiap harinya supaya kita mendapatkan asupan vitamin yang berbeda-beda dan seimbang. Kemudian I-nya istirahat cukup, minimal tidurnya ya semalam 7-8 jam per hari. Kemudian yang terakhir mengelola stres, jadi mengurangi stres itu juga penting sekali dalam mencegah kanker. Karena itu ya dok, saya juga pernah dengar nih kalau kelola stres ya, karena kalau misalnya kita stresnya tinggi ternyata mempengaruhi daya tahan tubuh kita ya. Benar.
daya tahan tubuh kita jadinya turun. Jadi kalau daya tahan tubuh turun kan gampang terkena penyakit. Nah, itu. Salah satunya kanker ya dok. Iya. Dari konsep cedik tadi nih dok, kan ada bagian C-nya tadi ya, cek kesehatan rutin atau berkala. Nah tadi kan dokter sampaikan bisa cek kesehatan sendiri ya kanker payudara. Nah itu konsepnya gimana dok? Bisa dijelaskan nggak dok? Jadi cek kesehatan sendiri ini sudah sering ya digaungkan sama Kemenkes. Ini kita sebutnya sadari. Jadi pemeriksaan payudara sendiri. Nah ini bisa dilakukan di rumah sendiri ya. Jadi yang pertama kita buka baju di rumah, kita menghadap ke cermin. Kemudian kita lihat dulu nih bentuk dari payudara, apakah ada perbedaan antara kanan dan kiri. Kemudian kita lihat apakah ada benjolan. Kemudian apakah putingnya normal atau tertarik ke dalam. Kemudian dari bagian kulitnya dilihat apakah ada kulit yang mengerut atau membengkak. Kemudian setelah itu tahap keduanya kita merapatkan telapak tangan kita seperti ini ya. Jadi ya dirapatkan sampai payudaranya itu agak menonjol. Jadi supaya kita bisa melihat mungkin yang tadi awalnya nggak terlihat, mungkin bisa terlihat dengan kita menonjolkan payudara kita. Itu nanti dilihat apakah sama ya, ada benjolan atau tidak, kemudian apakah kulitnya itu mengerut atau tidak seperti kulit jeruk, kemudian apakah ada puting yang tertarik ke dalam. Kemudian tahap ketiganya kita posisikan diri kita berbaring, kemudian kita letakkan bantal di atas punggung kita. Nah jika kita mau memeriksa payudara yang kanan, kita mengangkat tangan kanan kita ke belakang kepala. Kemudian kita menggunakan 3 jari kiri kita yang bagian tengah ini dan gunakan ujung-ujung jari ya. Jadi yang digunakan itu ujung-ujung jarinya kita raba secara perlahan di payudara kanan, perlahan lembut tapi mantap ya. Jadi pas gitu ya. tekannya jangan yang terlalu keras atau jangan terlalu lemah juga. Jangan terlalu lemah juga dan secara pelan-pelan juga. Jadi kita raba mulai dari luar ke arah dalam, ke arah puting. Nah ini dilakukan berputar searah jarum jam, jadi supaya bisa mengenai. Untuk penekanannya nih dok, kita harus menekan biasa gini atau kita putar-putar gitu dok? Ditekan saja. Ditekan biasa ya? Iya, jangan diputar-putar. Ditekan pelan ini, mengarah ke arah puting ke arah. Oh baik, berarti dari luar ke arah puting, terus nanti ke sebelahnya lagi ya dok? Iya. Ke arah jarum jam ya, sampai akhirnya semua bagian kena. Gitu ya. Kemudian begitu juga dengan payudara yang sebaliknya ya. Jadi kalau payudara kiri yang diperiksa, tangan kiri kita angkat, kita letakkan di belakang kepala, kemudian kita juga gunakan 3 jari untuk meraba. Nah yang perlu diperhatikan itu bagian yang ini ya, daerah luar yang mendekati ketiak. Nah itu biasanya yang lebih sering timbul benjolan payudara. Selain itu juga sebaiknya dilakukan pemeriksaan di daerah ketiak dan leher, apakah ada benjolan juga atau tidak. Nah pemeriksaan sadari ini sebaiknya tuh dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 dari mens hari pertama. Jadi dihitungnya dari mens hari pertama. Nah itu pas hari ke-7-nya sampai hari ke-10, nah itu waktu terbaik untuk melakukan pemeriksaan sadari. Nah bahayanya apa sih dok ketika kanker payudara itu nggak segera ditemukan dan ditangani? Itu gimana dok? Nah ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi kanker ini kan sifatnya dia ganas. Jadi ganas itu dia bisa merusak organ lain. Jadi kalau semisal nggak ditangani sejak awal, yang awalnya mungkin hanya di satu titik tapi nggak segera ditangani, dia akan menyebar ke organ-organ yang lain. Jadi seperti ke paru atau ke otak. Nanti mereka akan menyebar lewat aliran darah atau aliran getah bening dan akhirnya bisa merusak organ-organ yang lain. Yang awalnya tadi cuma satu organ, akhirnya jadi lebih banyak organ yang rusak. Nah, karena itu ya dok, yang penyebaran dari kanker payudara itu sendiri kan? Dan akhirnya menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi. Baik. Ini pertanyaan dari followers kita dok, dengan Kak Winnie. Apakah tumor jinak pada payudara yang tidak diambil atau tidak dioperasi dapat berkembang menjadi kanker payudara dok? Jadi kalau tumor jinak dan tumor ganas ini sebenarnya berbeda ya. Berbeda ya. Jadi sebenarnya nggak bisa tumor jinak berubah jadi tumor ganas, itu nggak bisa. Karena tumor jinak itu dia itu sel-sel yang tumbuh ini ya, jadi tidak normal dan terkendali di satu tempat. Jadi dia seperti dipagarin. Seperti ada selubungnya. Jadi dia hanya tumbuh di satu tempat itu saja. Dia nggak akan menyebar ke organ-organ lain. Nah ini
dari sifat tumor jinak, dan selain itu dia tumbuhnya itu juga lambat. Jadi makanya tapi tetap ini ya Pak ya, meskipun jinak atau ganas ini tetap harus segera diperiksakan, karena kan kalau tumor jinak dia berkembang jadi besar kan, dia juga akhirnya mengganggu kenyamanan, dia bisa mungkin menekan saraf-saraf di sekitarnya, akhirnya menimbulkan nyeri, jadi akhirnya produktivitas juga menurun. Jadi kalau bisa benjolan baik itu jinak ataupun ganas sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Supaya ini ya dok, dokter juga bisa menyarankan penanganan yang terbaik seperti apa. Iya. Seperti itu ya. Ini pertanyaan dari followers kita lagi dok, dengan Kak Nai. Meski kebersihan payudara sudah dijaga, mengapa terkadang masih gatal dok? Gimana ya dok? Terasa gatal ya, sebenarnya penyebabnya bisa macam-macam sih. Bisa dari mungkin bahannya ini terlalu ketat, atau mungkin bahannya yang kurang nyaman. Kemudian selain itu bisa juga karena infeksi. Tapi kalau yang infeksi ini dia tuh lebih sering pada orang hamil atau menyusui sih, karena kan namanya mastitis ya, jadi biasanya timbul pada orang-orang yang menyusui. Jadi saluran ASINya tuh jadi terhambat, akhirnya timbul infeksi. Cuman kalau semisal mbaknya ini nggak sedang menyusui, mungkin bisa dicek lagi tadi itu ya, untuk penyamaan bahannya mungkin, atau menimbulkan alergi ya dok ya. Besar ukurannya. Kemudian juga mungkin kalau bisa rutin mengganti bra setiap sehari sekali, dan melakukan mandi ya secara rutin sehari 2 kali. Jika itu sudah dilakukan tapi masih menimbulkan gatal, mungkin bisa diperiksakan ke fasilitas kesehatan ya untuk dicek lebih lanjut, mungkin ada penyebabnya apa ya. Baik kalau begitu. Terakhir nih dok, apa yang ingin dokter Astri sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli terhadap kanker payudara dok? Oke. Jadi kan tadi kan kanker payudara sudah disebutkan ya sebagai kasus terbanyak saat ini di Indonesia. Nah ini untuk itu kita harus bisa mencegah sejak dini dengan melakukan deteksi dini tadi ya. Sebenarnya kalau deteksi dini ini berdasarkan usia itu beda-beda Mbak. Jadi yang usia 20 sampai 25 tahun itu bisa dilakukan sadari sendiri di rumah 1 bulan sekali. Kemudian untuk usia 25 sampai 35 tahun itu bisa dilakukan sadari sebulan sekali ditambah sadarnis. Jadi sadarnis ini pemeriksaan payudara oleh tenaga klinis, oleh dokter. Jadi datang ke fasilitas kesehatan ya? Jadi datang ke fasilitas kesehatan ini bisa dilakukan setahun sekali. Kemudian kalau usia 35 ke atas ini sebaiknya sudah melakukan sadari 1 bulan sekali, kemudian sadarnisnya 6 bulan sekali, dan bisa juga ditambah dengan mamografi atau pemeriksaan radiologi tiap setahun sekali. Cuma kalau mamografi ini nanti sesuai anjuran dokternya ya. Nah dari deteksi dini tadi tentunya kan kita juga harus melakukan pencegahan dengan melakukan konsep cerdik tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada rekan kita atau teman saudara kita yang terkena kanker ya sebaiknya kita harus ini ya selalu memberi semangat, memberi support, membantu sebisa kita supaya teman kita ini yang terkena kanker juga akhirnya nggak stres. Karena kan kalau stres kan akhirnya apa ya? Daya tahan tubuh menurun, akhirnya pertumbuhan kankernya juga bisa semakin cepat. Nah itu yang kita harus support mereka ini, support terus ya. Baik, dengan support yang baik biasanya juga akan memperlancar proses penyembuhannya ya dok ya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih dokter Astri atas segala informasi yang diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Baik, dari bincang santai kita hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kanker payudara saat ini menjadi salah satu jenis kanker tertinggi di Indonesia. Namun semakin ini ditemukan dan diobati, maka semakin besar harapan kesembuhan kanker payudara itu sendiri. Nah sahabat Apos, seperti biasa kami ada pertanyaan untuk sahabat Apos yang sudah menyaksikan live Instagram kita, dan nantinya akan ada hadiah pulsa untuk 1 orang beruntung yang berhasil menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya adalah, pencegahan kanker payudara dapat dilakukan dengan konsep cerdik. Nah tadi cerdik itu seperti apa sih? Gampang ya Pak? Iya gampang ya dok ya. Jadi C-nya apa, E-nya apa, R-nya apa, dan sebagainya. Dan nanti jawabannya langsung aja dikirim ke DM Instagram kita, dan nantinya akan kita hubungi sekitar 2 hari setelah acara ini ya untuk pemenangnya. Kita sudah sampai pada penghujung acara Bisa Ketapos kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Sampai jumpa.